Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauder Valdi dengan NIM R1D1 25067. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haluoleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Materi pertama yaitu proses pengolahan kata. Proses pengolahan kata merupakan kegiatan membuat, menyunting, memformat, dan menyajikan teks secara sistematis agar informasi tersampaikan dengan jelas dan efektif. Dalam bentuk rangkuman, proses ini menekankan pada pemilihan ide pokok, penghapusan informasi yang tidak penting, serta penyusunan ulang kalimat agar teks menjadi lebih singkat, padat, dan mudah dipahami tanpa mengubah makna asli. Materi kedua yaitu peralatan kerja dengan Word. Peralatan kerja pada Microsoft Word mencakup berbagai alat seperti toolbar, menu ribbon, pengaturan font dan paragraf, pengolahan tabel, penyisipan gambar, serta pemeriksaan ejaan. Alat-alat ini membantu pengguna bekerja lebih efisien dalam menyusun dokumen, mulai dari pengetikan hingga penyimpanan dan pencetakan, sehingga dokumen sesuai dengan kebutuhan akademik maupun administrasi. Materi ketiga yaitu sejarah desktop publishing. Sejarah desktop publishing adalah perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuatan dan tata letak dokumen dilakukan langsung di komputer pribadi tanpa harus melalui proses percetakan manual. Desktop publishing mulai berkembang pada tahun 1980-an seiring munculnya komputer personal, printer laser, dan perangkat lunak tata letak seperti PageMaker. Teknologi ini mengubah cara pembuatan media cetak seperti buku, majalah, dan brosur menjadi lebih cepat, murah, dan fleksibel. Seiring waktu, desktop publishing terus berkembang dengan hadirnya perangkat lunak modern seperti Adobe InDesign dan integrasi dengan media digital. Materi keempat yaitu alat pengolahan masa depan. Alat pengolahan masa depan merupakan pengembangan dari perangkat pengolahan data saat ini yang bekerja secara cerdas, terintegrasi, dan adaptif. Teknologi ini mampu menganalisis, menyunting, dan menyajikan informasi secara otomatis, mendukung kolaborasi jarak jauh, serta meningkatkan efisiensi kerja di berbagai bidang seperti pendidikan, perkantoran, dan industri. Materi kelima yaitu spreadsheet. Spreadsheet merupakan aplikasi yang menyajikan data dalam baris dan kolom, dilengkapi dengan rumus dan fungsi untuk melakukan perhitungan otomatis, pembuatan grafik, serta pengolahan data. Aplikasi ini banyak digunakan dalam bidang keuangan, pendidikan, dan administrasi untuk mempermudah pengolahan data secara cepat dan akurat. Materi keenam yaitu software statistik. Software statistik membantu pengguna dalam melakukan perhitungan statistik seperti pengolahan data, uji hipnosis, analisis regresi, dan pembuatan grafik. Perangkat lunak ini banyak dimanfaatkan dalam penelitian, pendidikan, dan pengambilan keputusan karena mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan tepat. Materi ketujuh yaitu statistik dan data analisis. Statistik dan analisis data merupakan cabang ilmu yang menggunakan metode matematis dan statistik untuk menyederhanakan data mentah, menguji hubungan antar variabel, serta menarik kesimpulan yang objektif. Kegiatan ini banyak digunakan dalam penelitian, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan guna mendukung perencanaan dan evaluasi secara ilmiah. Materi ke-8 yaitu visualisasi ilmiah. Visualisasi ilmiah memanfaatkan grafik, diagram, peta, dan animasi untuk menggambarkan data kompleks, proses, atau fenomena ilmiah. Teknik ini membantu peneliti dan pembaca dalam menganalisis, menafsirkan, serta mengomunikasikan hasil penelitian secara lebih jelas dan efektif. Dan materi yang terakhir yaitu perhitungan risiko. Perhitungan risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahaya, menilai peluang terjadinya risiko, serta memperkirakan besar dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan pencegahan, dan pengendalian risiko agar kerugian dapat diminimalkan. Baik,
Cukup sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.